Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ria Oktaviani Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Atap 5 Hanau, Kabupaten Seruyan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah pada kegiatan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari suatu tindakan berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan untuk poin ketiga termasuk ke dalam motivasi internal. Untuk mewujudkan motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam modul 1, saya telah mempelajari 4 submodul yang berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Kemudian, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Padahal selama ini saya sering sekali memberikan penghargaan kepada murid. Setelah mempelajari materi tersebut, saya memahami bahwa pemberian penghargaan yang berlebihan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid adalah sebagai pemberi rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya pernah menangani siswa yang senang menjahili temannya dengan menyembunyikan atau melempar barang-barang milik teman sekelasnya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan, walaupun dalam penerapannya masih belum maksimal. Tetapi hal tersebut yang membuat saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai terbentuk disiplin positif di kelas dan pemahaman murid terhadap nilai-nilai kebajikan semakin meningkat. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus selalu menempatkan diri saya dalam posisi kontrol seorang manajer, serta meningkatkan rasa sabar dan empati saya dalam melakukan pendampingan kepada murid. Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa itu adalah cara efektif untuk membuat murid jera. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak bertahan lama. Murid tetap saja melakukan kesalahannya lagi. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkan salah satu dari tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Saya bertanya pada murid saya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama antara semua warga sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di lingkup sekolah saja, tetapi juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada anak saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.